Ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datang dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi umat pilihannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada minggu ini kita boleh masuk dalam Minggu Prapaskah yang ketiga. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun masing-masing dari kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kita bersyukur oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerahnya kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau menaikkan pujian kita bagi Dia, Allah yang sudah datang ke dalam dunia menyelamatkan kita. Dia Sang Juru Selamat lahir ke dalam dunia untuk menebus setiap kita. Bagi Dia segala pujian kita. Mari kita naikkan pujian ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, memberi damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Katakan bersama, Dia Yesus yang telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Dia beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
selama-lamanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, bagimulah segala kemuliaan, segala hormat kami naikkan kepadamu. Segala ucapan syukur kami akan kasih setia Tuhan, atas anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami sekali lagi boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami menyadari itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di Minggu Prapaskah yang ketiga ini, kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau mengingat kembali anugerah-Mu yang besar yang sudah menyelamatkan hidup kami. Kami boleh mengingat kembali karya salib Tuhan yang begitu luar biasa yang telah menyelamatkan jiwa kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah segala pujian kami, segala penyembahan kami, ucapan syukur kami boleh menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami dalam beribadah pagi hari ini, sehingga sungguh Tuhan ketika kami memuji Tuhan, kami boleh dikuatkan. Ketika firman Tuhan kami dengarkan, kami boleh dibentuk, kami boleh diubahkan untuk menjadi lebih serupa lagi dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memampukan kami dengan talenta yang Tuhan sudah percayakan, untuk kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami rindu ibadah kami boleh menjadi persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Kita mau mengingat kembali kasih Allah yang besar yang sudah menyelamatkan hidup kita. Kita naikkan pujian ini dari KPPK 27, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Baitnya yang kedua. Dalam dunia yang tak tetap, tak
musik akan mengiringi dan pujian ini, mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa-doa pribadi kita. Mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mohon Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ini kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Betapa seringnya kami dalam kehidupan ini menyakiti hati Tuhan, bahkan menyakiti hati sesama kami. Lewat perbuatan kami, tingkah laku kami, tutur kata kami yang mungkin menyakiti sesama kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang di bawah kaki salib Tuhan. Kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kiranya darah-Mu yang suci itu menguduskan kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah ya Tuhan, hidup kami, hidup yang masih Tuhan percayakan untuk kami jalani, kami boleh memakainya untuk lebih lagi hidup untuk Tuhan, melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk hidup seturut apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita pujikan baitnya yang ketiga. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Kita bersyukur kasih Allah yang amat besar sudah menyelamatkan hidup kita. Mari Bapak Ibu dengan tetap bangkit berdiri, kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur anugerahnya yang besar menyelamatkan hidup kita. Biarlah kita dengan penuh sukacita, kita mau memuji tentang rahmat dan kasih-Nya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Biarlah pujian ini kita boleh pujikan dengan penuh sukacita, memuji akan kasih setia dan rahmat Tuhan bagi setiap kita. Kita pujikan bahasa Indonesianya dulu. Ku mau puji tentang rahmat. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku puji, ku puji, ku puji. Ku mau puji
puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Sekali lagi, ku mau puji tentang rahmat-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Puji Tuhan, biarlah di setiap hidup kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Chandra. Kita mau siapkan hati kita mau menyanyikan satu pujian, Kasih Yesus Indah Dalam Hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku.
pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur jikalau kita boleh bersama-sama memasuki awal Maret. Kita memasuki minggu yang pertama di bulan Maret ini. Kita tahu hari ini adalah peringatan Prapaskah yang akan mempersiapkan kita, yang akan mengiringi kita untuk mencapai puncak memperingati akan kematian di hari Jumat Agung dan kebangkitan di hari Minggu Paskah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan dari Allah terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh dipimpin Tuhan, boleh ditolong oleh Tuhan untuk memasuki bulan yang baru, untuk menjalani bulan yang baru di dalam kehidupan kami. Kami tahu waktu-waktu yang kami jalani terasa panjang karena kami harus menjalani isolasi di rumah saja dan tidak boleh kemana-mana. Oleh karena itu kami memohon kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memimpin kami di tengah-tengah kepenatan kami boleh kembali disegarkan oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sekali lagi boleh menegur kami, menguatkan kami, memimpin kami, dan memberkati setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini renungan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Renungan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah panggilan seorang murid. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus sedang menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayah Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengaca di dalam kehidupan kita di Indonesia, maka saya boleh mengatakan bahwa sepertiga usia kita dihabiskan untuk menjadi seorang murid. Saya ambil sebuah patokan kalau usia kita rata-rata adalah 60 tahun dan bisa saja lebih, maka sepertiganya adalah kurang lebih 20 tahun kita habiskan dengan menyandang sebuah status sebagai seorang murid. Kita sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Itu dalam tanda petik yang wajar. Ada orang yang mengambil kuliah sampai berkali-kali. Bisa jadi bukan hanya sepertiga, tetapi setengah
dari waktu hidupnya itu dihabiskan untuk menjadi seorang murid. Ketika kita belajar, ketika kita menjadi seorang murid, pasti ada berbagai macam reaksi dari setiap kita. Ada mungkin sebagian dari kita yang sangat menikmati, ya, ada yang sangat ingin belajar, memiliki kerinduan untuk mengisi diri terus. Oleh karena itu orang ini sangat menikmati. Tetapi ada juga yang menjalankannya dengan setengah hati. Bahkan ada yang tidak menyukainya sama sekali. Bapak Ibu, saya tidak akan membahas apa alasan seseorang tidak menyukai. Tetapi hari ini saya mengajak kita melihat bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang mengaku telah percaya kepada Kristus, maka seharusnya status kita adalah murid Tuhan. Tidak dapat disangkali bahwa status itu melekat kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar dan kita akan melihat dua hal. Melalui bagian ini kita akan melihat dua hal. Yang pertama, berbicara mengenai seorang murid, maka seorang murid adalah seseorang yang telah mengalami pertobatan di dalam kehidupannya. Saya ulangi sekali lagi. Berbicara mengenai seorang murid, maka seorang murid adalah seorang yang telah mengalami pertobatan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam perikop sebelumnya, ayat 14 sampai dengan ayat 15, di sana sesudah Yohanes itu ditangkap, Yesus datang ke Galilea dan memberitakan Injil Allah. Yesus berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan kalau kita mundur lagi di dalam ayat yang keempat, Yohanes Pembaptis itu tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ada seruan mengenai pertobatan yang disampaikan baik oleh Yohanes Pembaptis, baik disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri. Seorang murid Kristus, sebelum dia percaya, sebelum dia melayani Tuhan dan membaktikan dirinya kepada Tuhan, maka mau tidak mau ia harus mengalami pertobatan terlebih dahulu. Dan saya yakin kita semua tahu apa artinya bertobat. Bertobat itu berbalik, meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kita menjalani sebuah fase kehidupan yang baru dengan status yang baru. Jadi kalau dulu kita sukanya berjudi, kalau dulu kita sukanya nonton pornografi, kalau dulu kita sukanya mengumbar hawa nafsu, memaki-maki orang, tetapi sekarang sebagai seorang murid Kristus, maka kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama. Mungkin kita mengatakan, Pak, kehidupanku yang lama sudah cukup baik. Permisi tanya, baik menurut standar siapa Bapak Ibu? Menurut standar kebanyakan orang pada umumnya, atau baik menurut kita sendiri, atau memang benar-benar baik menurut standar firman Tuhan? Dan saya yakin kita semua kalau mau terbuka di hadapan Tuhan, kita mengakui bahwa kehidupan yang lama kita adalah kehidupan yang kurang baik. Seorang yang bertobat adalah seseorang yang telah berbalik, bahkan telah meninggalkan kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang buruk, kehidupannya yang lama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu kalau kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus, maka kita harus memikirkan kembali apakah memang benar kita sudah bertobat dari dosa kita. Pertobatan, berita pertobatan itu tidak bisa dilepaskan dari apa? Dari berita Injil yang diberitakan. Pertobatan itu tidak bisa dilepaskan dari berita Injil kabar baik itu.
Injil itu adalah berita sukacita yang menyelamatkan. Bahkan dikatakan di dalam surat Roma, Injil itu adalah kekuatan dari Allah yang menyelamatkan semua orang. Kita tahu Bapak Ibu, ya, sebagai seorang yang mengikut Kristus, hati kita itu perlu diubahkan terlebih dahulu. Sebagai seorang yang melayani Kristus, kita perlu diluruskan pikiran kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa pertobatan itu diperlukan sebelum kita mengikuti dan melayani Kristus? Karena kita tahu panggilan untuk mengikut Kristus, panggilan untuk hidup bagi Kristus, panggilan untuk melayani Kristus, itu bukanlah panggilan yang sembarangan. Kita diminta untuk menjadi saksi, surat yang terbuka bagi banyak orang. Kalau seandainya hidup kita tidak mengalami perubahan, hidup kita tidak mengalami pertobatan, bagaimana mungkin kita bisa mengajak orang memberitakan pertobatan dari Kristus yang seharusnya telah kita alami terlebih dahulu? Akan sangat sulit orang merasakan kasih setia Tuhan, orang merasakan kasih karunia Allah, jikalau kita sendiri tidak mengalami kasih karunia itu, bukan? Seseorang yang belum bertobat itu menandakan bahwa dia memang sebetulnya bukan atau belum sepenuhnya menjadi seorang pengikut Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Seorang yang mengikut Kristus adalah seorang yang menyangkal dirinya, seorang yang memikul salib, dan kita baru mengikuti dia. Kita tahu kita memiliki banyak kesenangan. Saya tahu Bapak Ibu memiliki kesenangan-kesenangan yang sebelum kita mengikut Kristus diizinkan dalam tanda petik untuk boleh kita lakukan. Tetapi setelah kita percaya kepada Kristus, ada banyak sekali hal yang kita harus pikirkan ulang, reorientasi lagi. Fokus dan arah hidup kita setelah kita mengikut Kristus bukan kepada diri kita, tetapi kepada Dia yang telah memanggil kita. Tujuan kita bukan untuk memuliakan diri kita, tetapi tujuan kita adalah untuk memuliakan Kristus, Tuhan kita. Orientasi hidup kita bukan untuk kemajuan dari diri kita, tetapi kemajuan dari pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu lagi majelis-majelis yang terpilih ya akan diteguhkan kalau tidak ada keberatan yang sah dari jemaat. Sebagai seorang pemimpin gereja dan sekaligus sebagai seorang murid Kristus, maka majelis-majelis yang terpilih pun juga harus orang yang telah mengalami pertobatan. Tidak terkecuali Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang harus bertobat, berbalik, dan pikirannya direorientasikan untuk kepada Kristus. Ketika seorang pemimpin gereja belum bertobat, apa jadinya Bapak Ibu? Kemungkinan dia akan menjadi orang yang merasa paling benar dan orang lain itu salah. Bawaannya itu kepingin untuk apa? Menunjukkan bahwa dirinya itu yang paling hebat, dirinya itu yang nomor satu. Bapak Ibu ingat, ketika kita melayani Tuhan, tidak ada yang nomor satu selain daripada Kristus itu sendiri. Kepentingan Kristus itu adalah kepentingan yang utama. Keinginan Kristus adalah keinginan yang utama. Kalau seandainya para pemimpin gereja tidak bertobat, maka kemungkinan yang terjadi adalah apa Bapak Ibu? Gereja dikelola seperti halnya perusahaan. Hitungannya cuma untung rugi. Padahal kita tahu bahwa menjangkau jiwa itu tidak bisa dibandingkan dengan jumlah uang. Kita tahu menjangkau jiwa itu memerlukan sebuah pengorbanan yang besar. Ketika cuma hitungnya untung rugi, penginjilan menghabiskan dana yang banyak, maka ini tidak perlu dilakukan. Penginjilan keluar uang yang banyak, membuka pos baru, nggak untung malah rugi, kita tutup. Oleh karena itu, majelis-majelis yang akan terpilih nanti, mari kita meorientasikan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita mencoba
untuk mengarahkan hidup kita dan pikiran kita bagi pekerjaan Tuhan. Kalau seandainya majelis itu menjadi orang yang belum bertobat, maka yang dicari adalah kemuliaan, pujian untuk dirinya sendiri, bukan hormat dan kemuliaan bagi Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi hari ini saudara-saudara yang juga akan diteguhkan dan dibaptis, ketika saudara-saudara mengaku dengan mulut saudara bahwa saudara percaya dan akan menjadi pengikut Kristus, saudara disaksikan oleh Tuhan sendiri dan jemaatnya. Kalau saudara tidak mengalami pertobatan, tidak akan ada gunanya. Ketika engkau menyatakan imanmu di hadapan Tuhan, bahwa aku mau percaya kepada Tuhan, itu berarti engkau meninggalkan kehidupanmu yang lama dan berjalan menuju ke fase kehidupan yang baru, yaitu menjadi seseorang yang benar-benar menaruhkan hatinya dan hidupnya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, kalau kita mengaku sebagai seorang murid Kristus, maka kita harus berjalan. Kita harus memikirkan apakah memang benar kita ini adalah orang yang sudah bertobat, orang yang sudah berbalik dari kehidupan yang lama. Itu yang pertama. Seorang murid Tuhan adalah seorang yang telah mengalami pertobatan di dalam kehidupannya. Yang kedua, seorang murid Tuhan adalah seorang yang mau, bahkan rela untuk mengikut Tuhan sepenuhnya dan melayani Dia sepenuhnya. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan setting waktu di dalam kisah ini, Yesus itu sedang berjalan menyusur Danau Galilea. Di sana ada 4 orang yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Yang pertama adalah Simon dan Andreas, saudaranya. Setelah itu ketika melanjutkan perjalanannya lagi, ada Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus. Kalau kita melihat Yesus memanggil mereka untuk melayani Dia, untuk meninggalkan pekerjaannya. Ada sebuah perubahan yang ditawarkan. Kalau dulu kamu sebelum menjadi pengikut Kristus, kamu menjadi penjala ikan, maka sekarang aku memanggil kamu untuk menjadi penjala manusia. Bapak Ibu, panggilan ini bagi murid-murid itu bukanlah panggilan yang mudah. Kenapa Bapak Ibu? Coba kita lihat. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, maka kita mendapati bahwa pekerjaan mereka sudah memberikan masa depan atau pengharapan yang baik dan bagus. Mereka menjadi nelayan, dan kita tahu Danau Galilea adalah pusat dari industri perikanan yang ada pada waktu itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika mereka dipanggil untuk meninggalkan pekerjaan mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia, mereka akan kehilangan segala sesuatunya yang menurut dunia itu baik. Masa depan yang baik, masa depan yang terjamin, dan mereka juga kehilangan kesempatan untuk menjadi sukses di dunia ini. Yang kedua, panggilan ini bukan panggilan yang mudah Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita melihat, bukan hanya pekerjaan mereka yang mereka harus tinggalkan, tetapi di dalam bagian ini kita juga melihat bahwa mereka harus meninggalkan ayah mereka. Di dalam ayat 20 dikatakan apa? Mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa mereka rela untuk meninggalkan semuanya ini? Karena mereka tahu berita Injil, kerajaan Allah yang diberitakan oleh Kristus itu adalah sebuah berita yang real, sebuah berita yang nyata, sebuah berita bukan isapan jempol semata-mata, bukan dongeng, bukan cerita nenek moyang, bukan. Tetapi hari ini mereka melihat Kristus yang mewakili Allah datang ke dalam dunia
untuk membawa kerajaan Allah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Kristus mengatakan ikutlah aku, itu berarti kita merubah orientasi hidup kita. Kita dikuasai oleh Tuhan yang baru. Kita bukan lagi dikuasai oleh dosa, tetapi Kristus menjadi Tuhan kita. Dialah yang harus kita ikuti. Dialah sumber otoritas kita, dan hanya dialah yang satu-satunya orang yang seharusnya memimpin kehidupan kita. Kata mengikut artinya apa? Kita berjalan di belakang Kristus satu langkah demi satu langkah. Kita merelakan diri kita untuk mengikuti Dia di sepanjang kehidupan kita. Kalau kita melihat Bapak Ibu ya, pada umumnya, panggilan Kristus ini bukanlah sebuah panggilan yang lazim, bukan? Kenapa? Pada umumnya bukan guru yang mencari murid, tetapi apa? Murid itu yang datang untuk mencari guru. Contohnya, Bapak Ibu kalau kita melihat film-film silat, misalnya Ip Man, ya, ketika Ip Man itu ya telah bertarung dan kungfunya diakui bahwa hebat, maka orang-orang itu berbondong-bondong untuk mencari Ip Man supaya dia menjadi gurunya. Bukan Ip Man keliling kemana-mana untuk apa? Untuk mencari, ayo kamu mau jadi muridku, ikutlah aku. Kamu mau jadi pengikutku, ayo ikut aku. Tidak. Panggilan ini panggilan yang tidak lazim. Karena apa? Karena Kristus datang untuk mencari kita. Sama seperti kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Kristus datang mempertobatkan kita, mengampuni dosa kita. Roh Kudus memperbarui kehidupan kita, dan Dia memanggil kita untuk mengikut Dia. Kita bukannya yang aktif mencari Tuhan, tetapi kita ini aktif untuk apa? Kita itu meresponi panggilan Tuhan. Itu yang pertama. Panggilan ini bukanlah panggilan yang mudah, karena ini mengubah orientasi hidup kita. Dan kita sekarang berada di bawah kuasa Kristus. Kita berada di bawah kendali dari Kristus. Yang kedua, bukan hanya panggilan ini adalah untuk berada di sebuah otoritas yang baru, tetapi kita itu juga berada di dalam sebuah misi yang baru. Kalau dulu orientasi kita kepada dunia, sekarang orientasi kita kepada kerajaan Allah. Apa misi yang baru itu? Yaitu menjala manusia. Ada permainan kata di sini Bapak Ibu ya. Diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia penjala ikan, terus kemudian penjala manusia. Di dalam bahasa Inggris terjemahnya juga sama, fisher of men, terus kemudian fisherman menjadi fisher of men. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah menjadi murid Kristus, maka kita harus memikirkan pekerjaan Allah, kerajaan Allah di dalam dunia ini. Di dalam masa-masa pandemi ini, apakah kita juga harus memikirkannya? Iya, ada banyak orang yang menderita, ada banyak orang yang gelisah hatinya, dan mereka butuh kedamaian, mereka butuh ketenangan di dalam Kristus Yesus. Itulah seharusnya yang kita hadirkan, bukan show-show dari ibadah-ibadah kita yang menarik hati mereka, menawan hati mereka, tetapi Injil Kerajaan Allah yang dapat memberikan kedamaian dan kelegaan itu yang harus kita beritakan. Kalau seandainya Yesus bertanya hari ini, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa yang menjadi respon kita? Tunggu dulu Tuhan, aku belum bisa beli rumah, KPR-ku masih belum lunas, gitu ya. Tunggu dulu Tuhan, aku belum menemukan pasangan hidup. Tunggu sampai aku menemukan pasangan hidup terlebih dahulu. Apakah respon seperti itu yang diharapkan oleh Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, mereka segera merespon. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka meninggalkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan mereka dengan sikap yang benar dan langkah yang tegap untuk mengikut Yesus
membaktikan dirinya kepada otoritas yang baru dan menyerahkan dirinya untuk pekerjaan misi yang baru. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak Ibu, saya akan tutup khotbah saya dengan menunjukkan ada sebuah frasa di dalam Mars Seminari Alkitab Asia Tenggara. Bapak Ibu, di dalam Seminari Alkitab Asia Tenggara ada sebuah lagu Mars. Ketika kita menjadi mahasiswa di sana, kita diajar untuk menghafal apa panggilan kehidupan kita. Ya. Di dalam baitnya yang pertama dikatakan begini. Ku lepaskan semua ikut Yesus, lugu di tangan maju terus. Ribuan jiwa hanyut dalam dosa, bercahayalah kalam kudus. Kuasa kasih membakar jiwa raga, giat bersembada, korban hidup di mezbah, ku persembah. Bapak Ibu, ku lepaskan semua ikut Yesus. Sebuah pernyataan yang menggetarkan hati. Sebuah pernyataan yang mudah untuk dinyanyikan. Tetapi kita harus berjuang dengan penuh tetesan air mata dan pertolongan anugerah Tuhan untuk memberikan diri kita, untuk membaktikan diri kita di dalam melayani Tuhan. Maukah Bapak Ibu melakukannya? Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia, menjadi murid-murid Kristus yang benar-benar mengerti panggilannya sebagai seorang murid. Yaitu pertama harus bertobat terlebih dahulu. Yang kedua, kita dipanggil untuk melayani Dia dan membaktikan diri kita bagi pekerjaannya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sekali lagi kami boleh diingatkan mengenai panggilan kami sebagai seorang murid Kristus. Sekali lagi kami diingatkan mengenai hidup kami yang seharusnya kami berikan dan kami persembahkan kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Tuhan, ampuni kami jikalau selama kami hidup kami hanya memikirkan kepentingan diri kami. Kami hanya memikirkan keinginan daging kami. Kami tidak sama sekali memikirkan pekerjaan Tuhan, bahkan kerajaan Allah. Terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi boleh menegur kami dan mengingatkan setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hari yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama melakukan sakramen baptisan kudus dan juga upacara peneguhan iman atau sidi. Mereka hari ini yang berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya adalah mereka yang telah berkomitmen untuk menjadi pengikut Kristus. Mereka yang berkomitmen untuk menyerahkan hidupnya seluruhnya bagi Kristus. Kita tahu bahwa sakramen adalah perintah yang diteruskan oleh Tuhan sendiri di dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20 berbunyi demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Baptisan adalah sebuah tanda dan materai yang kelihatan atas perjanjian kekal antara Allah dan umatnya, di mana melalui baptisan kita disatukan dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan melalui baptisan kita juga diikat menjadi satu tubuh Kristus, yaitu menjadi anggota gereja yang kelihatan untuk menjalankan misi Allah di dunia ini.
Selain itu, kita hari ini juga akan menjadi saksi atas upacara peneguhan iman atas saudara kita yang telah menerima baptisan. Saya percaya bahwa baptisan itu tidak perlu dilakukan berulang-ulang, tetapi baptisan itu cukup sekali saja, dan itu berlangsung sampai seumur hidup kita. Melalui upacara peneguhan sidi ini, baptisan yang telah diterima dahulu diteguhkan kembali dan mereka menjadi anggota. Mereka yang telah diteguhkan ini menjadi anggota dari gereja yang kelihatan. Mari kita menyerahkan acara peneguhan iman hari ini dan baptisan ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena di dalam sepanjang sejarah kami boleh melihat bagaimana Allah berkarya di dalam dunia ini. Allah telah menetapkan orang-orang yang dipilihnya. Allah telah melakukan pembaruan di dalam kehidupan orang pilihannya. Bahkan Allah memanggil orang-orang yang dipilihnya dari semula untuk menjadi umat kepunyaannya. Hari ini ya Tuhan, kami akan menjadi saksi atas saudara-saudara kami yang akan dibaptis, menyatakan iman percaya mereka kepada Tuhan di hadapan jemaat, dan juga kepada saudara-saudara kami yang hari ini akan diteguhkan imannya. Kami mohon kiranya Allah Tritunggal yang boleh menyertai jalannya acara ini, mulai dari pertama hingga akhir. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang hari ini akan diteguhkan imannya dan dibaptis di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya, supaya iman saudara menjadi nyata, maka saya meminta saudara-saudara untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara, pada Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat umat manusia, dan kepada Roh Kudus, Roh Penghibur yang senantiasa membarui hidup kita? Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap hati berjanji untuk tetap setia, taat dan beriman kepada Yesus Kristus dengan cara meninggalkan hidup saudara yang lama dan tidak menyembah Allah-Allah lain? Yang ketiga, apakah saudara percaya pada bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang cukup untuk menuntun saudara kepada jalan keselamatan melalui Yesus Kristus? Yang keempat, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja yang kelihatan dan bersedia untuk menerima tugas pengutusan melalui pelayanan, persekutuan, dan kesaksian yang dijalankan gereja? Yang kelima, yang terakhir, apakah saudara berkomitmen untuk memiliki kehidupan rohani yang baik melalui saat teduh dan doa secara pribadi maupun kelompok? Apakah jawaban saudara? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Sekarang saudara Forel, silakan naik ke atas. Ya, saya akan bertanya hal yang sama kepada saudara Forel yang akan dibaptis. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara, kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus, Roh Penghibur yang senantiasa membarui hidup kita? Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap hati berjanji untuk tetap setia, taat, beriman kepada Yesus Kristus dengan cara meninggalkan hidup saudara yang lama dan tidak menyembah Allah-Allah lain? Yang ketiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang cukup untuk menuntun saudara kepada jalan keselamatan melalui Yesus Kristus? Yang keempat, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja yang kelihatan dan bersedia untuk menerima tugas pengutusan melalui pelayanan, persekutuan, dan kesaksian di dalam gereja? Yang kelima, apakah saudara berkomitmen untuk senantiasa memiliki kehidupan kerohanian yang baik melalui saat teduh dan doa secara pribadi maupun kelompok? Apakah jawab saudara? Iya, saya percaya dan berjanji kepada Tuhan untuk menolong saya.
Kita sudah mendengarkan jawaban dari saudara-saudari kita pada hari ini, maka saya akan melakukan sakramen baptisan terlebih dahulu kepada saudara Forel. Silakan mic-nya ditaruh di sini. Mengambil posisi berlutut sambil berdoa. Ya. Saudara Forel Firkandio, selaku hamba Yesus Kristus, aku membaptiskan kamu di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan saudara Forel berdiri. Silakan menghadap Majelis Daniel yang akan menyerahkan Alkitab. Ya, saudara Forel bisa turun. Saya mengundang untuk Bapak Eko Wahyu Pramono Lukman. Saudara Eko Wahyu Pramono Lukman, selaku hamba Yesus Kristus, aku meneguhkan baptisan yang telah engkau terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal senantiasa memberkati, melindungi, dan memelihara imanmu. Amin. Saya memohon kedua orang saudara yang telah disipdi dan dibaptis untuk maju ke depan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memberikan berkat kepada mereka. Ya. Menghadap ke saya. Ya, menghadap ke sini. Kiranya Allah sumber segala berkat dan karunia yang telah memanggil saudara kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, kepada kemuliaan yang kekal akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita bisa bersama-sama menyambut. Silakan saudara Forel dan Bapak Eko bisa melihat ke jemaat. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah untuk memberikan tepuk tangan secara virtual kepada mereka sebagai bentuk sambutan mereka, ya, sebagai bentuk sambutan kita kepada mereka. Mari kita bertepuk tangan. Ya, acara untuk sakramen baptisan dan peneguhan iman telah selesai. Dukunglah saudara-saudara kita yang baru ini di dalam doa, supaya mereka juga boleh tetap setia di dalam mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini firman-Nya boleh sekali lagi menguatkan setiap kita. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mau mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita boleh membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa mempersembahkan persembahan, dikumpulkan bersama-sama dengan keluarga di rumah, ataupun Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening gereja yang nomornya akan ditampilkan setelah selesai tayangan ibadah ini. Mari Bapak Ibu kita menaikkan satu pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih
Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. syukur bagimu. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini dengan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang masih Tuhan percayakan untuk kami. Biarlah ya Tuhan persembahan kami, Tuhan boleh sucikan dan kuduskan. Tuhan boleh pakai persembahan ini untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk selalu mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami terus Tuhan berdoa pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk para pemerintah kami. Kiranya dengan setiap kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah kami, itu boleh menanggulangi krisis akibat COVID-19 ini. Berkati juga ya Tuhan untuk distribusi vaksin yang sudah mulai diluncurkan. Biarlah ya Tuhan dengan vaksin ini, angka penyebaran virus COVID-19 ini boleh ditekan. Sehingga kami bisa kembali menjalani kehidupan yang normal seperti yang dulu lagi. Kami rindu Tuhan, kami kembali boleh beraktivitas. Kami boleh bersekutu bersama di gereja Tuhan. Itu Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, lewat gereja kami, biarpun masa pandemi ini, kami tetap boleh dikuatkan. Lewat setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan setiap hari. Lewat renungan roti hidup, baik itu juga untuk setiap Rabu ibadah keluarga, lewat PA, online Instagram, dan juga untuk ibadah online setiap minggu. Biarlah ya Tuhan lewat setiap pujian, lewat setiap firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh setiap hamba-Mu, sungguh boleh menguatkan kehidupan jemaat. Makin hari kami boleh lebih lagi bergantung kepada Tuhan. Karena kami menyadari kami tidak bisa melakukannya sendiri. Kami butuh Tuhan yang menopang kami. Berkati Tuhan setiap hamba Tuhan yang sudah berjerih lelah, mempersiapkan firman Tuhan untuk boleh menguatkan setiap jemaat. Kau berkati Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan keperluan hamba-Mu, kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan semuanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap sidang jemaat Tuhan yang mungkin mengalami begitu banyak pergumulan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa yang menguatkan kami, menolong kami untuk melewati semuanya ini dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jangan tinggalkan kami sendiri, pegang tangan kami ya Tuhan, supaya kami terus boleh punya hati yang bersandar kepada Tuhan, melewati semuanya ini dengan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita boleh menaikkan doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Chandra.
Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan tetap bangkit berdiri. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan kiranya melalui ibadah kita, nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Tama-tama saya mengucapkan selamat kepada saudara Forel yang telah dibaptis hari ini, demikian juga dengan Bapak Eko yang telah diteguhkan imannya. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang menolong, memberkati mereka dan memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan kerohanian mereka. Bapak Ibu, kita terus menantikan ya pemulihan demi pemulihan dari pandemi virus corona COVID-19 ini. Oleh karena itu saya berdoa Bapak Ibu terus mengikuti channel-channel pembinaan yang telah kami siapkan dan biarlah itu boleh menguatkan iman kita di tengah-tengah kelesuan zaman, di tengah-tengah kepenatan banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini ada beberapa slide yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Salah satu yang perlu saya tekankan adalah bahwa masa jabatan kemajelisan akan segera berakhir dan nama-nama yang akan ditayangkan di slide PowerPoint di akhir ibadah akan menolong kita untuk mendoakan mereka yang akan menjadi majelis di periode yang akan datang. Doakan, gumulkan, apabila Bapak Ibu mempunyai keberatan yang sah, akan ditunggu oleh majelis sampai dengan tanggal 14 Maret. Saya mewakili majelis mengucapkan terima kasih kepada setiap jemaat yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan ini. Saya berdoa biarlah semua yang Bapak Ibu lakukan boleh diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah melayani di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan kita semua. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Bila kau